A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Ya, alhamdulillah selamat bergabung bagi ibu-ibu yang baru bergabung malam ini. Ini kajian rutin ya, kajian rutin setiap malam Jumat. Ini sudah masuk pertemuan ke-17, tidak terasa. Diawali akhir Desember tahun 2020, pertengahan Desember 2020, sekarang sudah masuk ke Maret. Alhamdulillah 17 minggu ternyata nggak terasa. Nah, malam ini saya mengambil tema tentang persiapan Ramadan ya. Insya Allah minggu depan ya. Tanggal berapa prediksi? Kalau nggak salah minggu depan ya. Kita sudah mulai masuk bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan. Nah, dan Ramadan ini momen yang sangat tepat, gitu ya, momen yang sangat tepat untuk kembali kita mengokohkan keluarga kita, gitu ya, karena biasanya kan Ramadan itu pengennya kumpul-kumpul keluarga, apalagi diakhiri dengan Lebaran, walaupun pemerintah sudah melarang kita mudik ya, tapi pariwisata dibuka, jadi paradoks akhirnya ya, mudik nggak boleh, tapi pariwisata boleh. Nah, kita tidak membahas urusan itu ya, kita akan masuk ke materi. Nah, ini Ramadan kedua berarti ya Bu Ibu, Ramadan kedua kita di masa pandemi. Nah, mungkin untuk Ramadan ini, karena ini sudah kedua kalinya, kita sudah tidak terlalu syok lagi seperti Ramadan tahun lalu. Kalau Ramadan tahun lalu kan Ramadan pertama kita di tengah pandemi. Yang biasanya rame-rame Ramadan gitu ya, ini jadi sepi, yang biasanya di masjid ramai, apalagi waktu awal-awal kan masjid juga ada yang buka, ada yang enggak. Gitu. Jadi suasananya lumayan gitu ya, lumayan kalau naik pesawat mungkin jet lag ya istilahnya gitu ya, lumayan kita kaget-kaget. Nah, di sini saya sengaja kenapa saya mengeluarkan judul ditambah dengan embel-embel menghadapi era revolusi industri 4.0 gitu ya. Nah, karena ini fenomena yang memang mau tidak mau harus kita hadapi ya. Dunia sedang mengarah ke sana gitu, dan mungkin di kita masih belum kerasa ya euforianya, tapi kalau di luar pastinya sudah sangat terasa. Nah, kita ya karena ini sesuatu yang memang mau tidak mau harus kita hadapi, ya kita harus siapkan gitu ya, harus siapkan diri kita untuk menghadapi momen itu gitu ya, walaupun di kita agak delay. Mungkin kalau yang suaminya atau kitanya sendiri bergerak di dunia industri, pasti itu sudah sangat terasa ya, sudah sangat terasa gejolaknya dari revolusi industri 4.0 ini. Nah, makanya saya sengaja malam ini menggandeng judul gitu ya, dengan menyandingkan antara pandemi dengan revolusi industri, dan ini sangat-sangat terkait gitu ya. Sangat-sangat terkait dan efeknya jadi luar biasa. Ketika kita bicara revolusi industri saja nanti kita akan lihat ya gitu ya. Itu saja sudah membentuk culture baru ya, apalagi ini disandingkan dengan pandemi. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita tidak memperkokoh, kita tidak mengantisipasi gitu ya, mungkin kita akan keteteran. Nah, malam ini sengaja saya kemarin tuh mikir apa ya judulnya gitu ya. Dan kebetulan memang akhir-akhir ini saya lagi senang dengan, kebetulan karena
Saya kan lagi S3 ya, lagi S3 terus, eee, di ITB Teknik Elektro dan Informatika kan prodinya bareng nih, elektro dan informatika. Nah, kebetulan teman-teman saya tuh banyak yang informatika kan, yang bicara tentang artificial intelligence gitu ya, tentang machine learning. Jadi akhir-akhir ini tuh saya lagi sering-seringnya dengerin, eee, apa, video-video yang terkait dengan itu, baca-baca terkait dengan, jurnal-jurnal terkait dengan itu, gitu ya, walaupun sebenarnya core saya bukan di situ, gitu. Tapi nggak tahu lagi tertarik aja, gitu. Nah, makanya kemarin itu, sempat kepikiran, ya udah deh malam ini kajian kita, bahasnya tentang, pandemik dan revolusi industri, 4.0. Jadi, itu gitu ya motivasi awalnya kenapa pada akhirnya malam ini saya mengangkat tema itu. Nah, oke kita akan masuk dari tadi revolusi industri 4.0, 4.0 naon sih revolusi industri 4.0 teh gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu. Jadi, dunia itu sudah mengalami 4 kali revolusi, gitu ya. Revolusi itu kan perubahan perubahan yang mendasar dan, cepat gitu ya. Nah, diawali dengan revolusi industri, 1, industri yang pertama, ini yang ditandai dari yang awalnya manual-manual, kita sudah mulai, mengenal mesin, gitu ya. Jadi, yang steam uap gitu ya, mesin-mesin uap, terus kemudian, generator gitu, yang gitu-gitulah, diawali dari, penemuan itu, kereta api uap gitu. Nah, itu revolusi industri pertama. Nah, kemudian, eee, revolusi industri kedua ini sudah mulai masuk ke era di mana, eee produk itu sudah bisa diproduksi secara massal. Kemudian ini juga sudah mulai masuk ke pengembangan energi, gitu ya. Energinya energi listrik. Kalau sebelumnya itu lebih didominasi oleh mekanik, kalau di industri kedua ini kita sudah mulai masuk ke kelistrikannya. Energi listrik itu sudah mulai berkembang. Nah, kemudian di industri revolusi industri ketiga. Nah, ditandai dengan apa? Dengan teknologi otomasi, kemudian ditemukannya teknologi komputer, dan perkembangan elektronik gitu ya. Nah, ini revolusi industri ketiga. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke era revolusi keempat, gitu ya, di mana revolusi industri keempat itu ditandai dengan cyber physical system, gitu ya. Jadi segala sesuatu itu serba network, network, dan network gitu ya. Kita bicara Internet of Things gitu ya, segala sesuatu yang terhubung dengan internet gitu ya. Dan inilah revolusi yang sedang kita hadapi gitu ya. Nggak kerasa, mungkin kita nggak nyadar gitu ya, kapan pergantian revolusi industri itu. Mungkin kalau teman-teman yang kerja di industri akan sangat merasakan gitu. Nah, secara gambaran umum revolusi industri yang terjadi di dunia itu seperti itu tahapannya. Nah, kalau revolusi industri yang pertama itu kan dulu ya, ketika, di sejarah-sejarah itu kita belajar tentang revolusi industri Prancis gitu ya. Nah, sekarang tiba-tiba udah revolusi industri yang keempat. Oke, nah, apa sih ciri khasnya dari revolusi industri, eee, saat ini? Gitu. Nah, di sini saya ambil slide-nya dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018. Nih, menurut Dikti, gitu ya, di era revolusi industri 4.0 dan selanjutnya, berarti kan dan revolusi-revolusi berikutnya gitu ya. 75% pekerjaan itu akan melibatkan kemampuan sains, kemudian teknologi, teknik dan matematika, kemudian Internet of Things, dan pembelajaran sepanjang hayat. Ini menurut Zimmerman tahun 2018. Kemudian di sini menurut Klaus Schwab, gitu ya, revolusi industri 4.0 itu revolusi berbasis cyber physical system. Gabungan antara domain digital, fisik, dan biologi. Gitu ya. Jadi semuanya udah serba cyber gitu ya. Kita sering sering banget ya cyber cyber sering dengar.
Nah, revolusi industri ini memiliki ciri khas. Ciri khasnya apa? Teknologi disruption. Disruption itu sesuatu yang berubah dengan cepat, gitu ya. Perubahannya itu sangat cepat. Nah, sehingga revolusi industri 4.0 ini karena perubahannya itu sangat cepat, maka mau tidak mau ketika kita bicara revolusi industri 4.0 ini akan membentuk budaya baru, gitu ya. Jadi new culture. Nah, kemudian ada beberapa hal di sini yang di-highlight. Ini lebih dari 55% organisasi menyatakan bahwa digital talent gap semakin lebar. Jadi gap antara orang yang memiliki talent-talent, potensi-potensi digital yang menguasai dunia digital dengan yang tidak menguasai, itu gap-nya semakin jauh, gitu ya. Ini menurut Kementerian Riset, gitu ya. Ini saya ambil slide-nya dari Kemendikbud. Nah, kemudian Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Nah, kemudian semakin pentingnya kecakapan sosial atau social skills dalam bekerja. Gitu. Jadi ini 3 hal yang di-highlight ya dan terkait dengan revolusi industri 4.0. Apa sih gambarannya? Nah, saya di sini kasih. Ini juga masih saya ambil dari slide-nya Kementerian Riset Ristekdikti ya. Nah, revolusi industri 4.0 tadi cirinya adalah teknologi disruption. Ini yang menjadi ciri khas. Karena nanti kita akan lihat lagi gitu ya, ada beberapa yang menandai revolusi industri 4.0 ini. Teknologi disruption yang akan melahirkan new culture. Nah, apa saja gambarannya dari revolusi industri 4.0 ini? Pertama, human machine communication. Jadi sekarang sudah biasa orang dengan mesin itu ngobrol. Kalau mudahnya, kalau yang pada punya anak kecil mungkin pernah nonton film Rico the Series ya. Rico the Series atau Bobo Boy gitu ya. Nah, itu film-film eh, yang kekinian gitu ya, yang kekinian. Nah, itu yang menjadi ciri khas revolusi industri 4.0. Jadi, manusia dengan mesin itu biasa. Kalau dulu kan nggak bisa manusia dengan mesin komunikasi. Kalaupun bisa, nggak bisa kayak komunikasi kita dengan apa namanya itu dengan manusia. Paling satu arah gitu. Tapi kalau sekarang coba, ibu-ibu kenal itu nggak kenal Sierra, kemudian apa lagi ya? Yang di Google Assistant itu nama-namanya tuh kok saya suka lupa si Sierra, si Alexa atau siapalah gitu ya nama-namanya. Nah, dan sekarang itu sedang masa-masanya chatbot gitu ya. Jadi robot yang membalas chat seseorang gitu ya. Kalau sekilas kita nggak akan tahu yang balas chat itu adalah robot. Nah, kemarin saya nonton tayangan, itu ada sebuah perusahaan namanya Replika, gitu ya. Perusahaan Replika ini perusahaan di Amerika, startup, gitu ya, di bidang artificial intelligence, gitu ya. Yang salah satunya di dalamnya kita akan belajar tentang machine learning. Nah, di perusahaan Replika ini, si foundernya, CEO-nya, dia terinspirasi dari kejadian nyatanya. Jadi dia tuh punya pacar, dia udah deket banget. Nah, pas mereka liburan ke Rusia, pacarnya tuh kecelakaan, ya sama dia juga, gitu ya. Kecelakaan sampai akhirnya meninggal. Nah, dan dia merasa kehilangan. Kebetulan dia tuh bukan asli Amerika, dia baru pindah ke situ. Nah, punya teman dekat. Nah, teman dekatnya pas liburan di Rusia meninggal. Jadi dia sangat kehilangan, dia kehilangan arah.
Kebetulan dia orang IT, dia orang IT, dia akhirnya, kepikiran bagaimana dia menghadirkan kembali sosok siapa ya nama laki-lakinya tuh, aduh saya lupa. Dia menghadirkan kembali sosok si laki-laki yang meninggal itu, seolah-olah dia tetap ada. Jadi akhirnya dia menghubungi semua teman-teman si laki-laki ini, dia mengumpulkan, data-data yang terkait dengan temannya yang meninggal ini, dari mulai gambar, suara, video, gitu ya, pokoknya semuanya dia kumpulkan. Kemudian si data-data ini dia buatkan algoritmanya, sampai akhirnya terciptalah yang chatbot si laki-laki ini. Jadi bukan hanya sama dia. Jadi dia kalau misalnya lagi kesepian, dia ngobrolnya ya sama chatbot itu, sama si robot itu. Dia bilang, ya dia lagi kesel. Nah, si botnya ini, si robotnya ini, dia komunikasi secara langsung gitu ya. Kamu sedang apa? Apa yang bikin kamu pusing? Kayak gitu. Nah, jadi akhirnya dari situ ada pro dan kontra juga gitu ya, akhirnya berkembang sampai si chatbot ini bisa, dari testimoni yang pengguna replika ini, ada yang, sedang depresi itu merasa tertolong dengan adanya chatbot ini. Nah, di satu sisi, eee, punya apa namanya itu, punya manfaat, tapi di sisi lain juga ada kontranya. Nah, ini yang, kasus-kasus seperti itu. Kemudian ada yang kasus yang lain itu seorang laki-laki di Jepang. Jadi dia tuh punya pasangan dan dia selalu patah hati. Patah hati, selalu, nggak bagus lah hubungannya dengan si pasangannya ini. Sampai akhirnya dia bertemu dengan si hologram. Hologram namanya Miku. Nah, si Miku ini akhirnya, dinikahi sama si laki-laki gitu ya, si laki-lakinya orang beneran, si Mikunya hologram, gitu. Nah, hologram itu semacam teknologi yang, ya kayak hologram, sesuatu yang hollow gitu ya, dari kayak kayak semacam kumpulan sinar-sinar yang nanti ngebentuk gitu ya, kan kayak kayak konser-konser gitulah yang sekarang gitu ya. Orangnya nggak ada, tapi dihadirkan hologramnya, suaranya ada gitu. Kayak waktu itu saya pernah, baca sekilas gitu ya, tentang konsernya siapa, Raisa kalau nggak salah tuh, Raisa. Nah, Raisa sama Isyana gitu kalau nggak salah. Nah, Isyananya beneran, Raisanya itu, hologram, gitu. Nah, eee, kasus Miku dengan si laki-laki ini tuh kayak gitu ya. Jadi si laki-lakinya menikahi si Miku, si hologram itu. Nah, pas nikah itu disimbolkan dengan boneka, boneka Mikunya, gitu ya, dan prosesinya kayak nikah beneran. Gitu. Nah, makanya di sinilah pro kontranya, kok sampai sejauh itu gitu ya, revolusi industri 4.0. Dan orang-orang sekarang banyak juga yang punya teman-teman khayalan seperti tadi, gitu ya, chatbot lah, atau misalnya kayak, apa namanya tuh, tadi si Miku gitu. Nah, jadi ini salah satu gambaran revolusi industri 4.0. Kemudian yang berikutnya, connection global village. Kalau dulu kita kan kalau, dalam bahasa ininya mungkin kayak katak dalam tempurung ya. Kita tuh ya terkurung di wilayah-wilayah kita. Tapi sekarang gitu ya, jangankan satu desa dengan tetangganya gitu ya. Desa di Indonesia dengan desa di sana gitu ya, non jauh di sana, di Amerika lah, di Belanda lah, di mana, itu bisa terhubung gitu. Nah, kemudian yang berikutnya gambaran dari revolusi industri 4.0 itu ada smart robot. Nah, bahkan, kalau saya kan pernah juga belajar tentang robot ya. Nah, kalau dulu tantangan dari robot itu salah satunya di bodinya, gitu ya. Bodi robot itu masih menyerupai seperti, eee, mekanik, yang full mekanik gitu ya, jadi rigid gitu, jadi kaku. Nah, akhirnya para ahli berpikir gimana caranya supaya si robot ini makin mirip manusia. Jadi kulitnya tuh dari kulit, apa ya, istilahnya tuh yang dari karet-karet kayak gitu. Jadi ininya, pipinya udah nggak, udah nggak mekanik banget lah gitu ya. Jadi udah agak lentur-lentur, tapi tetap aja beda dengan manusia. Nah, kalau dulu ya robot itu misalnya robot untuk,
eee, exoskeleton gitu ya, misalnya robot, kayak badan orang, kayak rangka orang, untuk membantu para tentara membawa logistik. Kan kalau tentara kan logistiknya banyak ya, berat-berat, nggak ada isinya aja tasnya katanya itu udah 20 kilo, belum lagi kalau ada isinya. Nah, kalau kita bicara manusia kekuatannya sendiri saja, ya lumayan kan kalau mau bawa, logistik yang banyak tanpa pakai bantuan, sementara kalau pakai kendaraan, kan tidak semua kendaraan itu mampu mencapai wilayah-wilayah yang medannya itu sulit, walaupun sudah ada kayak kendaraan-kendaraan amfibi gitu ya, kendaraan yang bisa, mengarungi medan-medan yang berat. Tapi, gitu ya, tidak, ada keterbatasan dari kendaraan itu. Nah, akhirnya kepikiranlah bikin robot exoskeleton. Jadi robot yang ditempelin ke badan kita, gitu ya, ditempelin ke badan kita, jadi kitanya gerak, ya robotnya juga ikut, nah kan nempel di nah, pada saat kita ngangkat beban, gitu ya, yang tenaga kita tuh dibantu oleh kekuatan si robot itu. Nah, saya pernah dulu waktu, anak saya masih kecil ya, kita waktu itu masih di Jakarta. Saya bilang, eee, "Kerjaan Bunda nggak beres-beres nih," gitu ya, bolak-balik gitu ya, udah kayak setrikaan gitu ya, udah kayak setrikaan. Tapi udah bolak-balik kayak setrikaan aja, kerjaan rumah tuh kan nggak beres-beres. Ibu-ibu pasti ngerasain ya, kerjaan rumah tangga itu, lebih berat ketimbang kerja di luar gitu ya. Kalau kerja di luar ada jam kerja 7 sampai 15 atau 8 sampai 16. Tapi kalau di rumah kan 24 jam. Makanya saya tuh bilang kayak gini, "Kok Bunda capek banget ya? Terus, bolak-balik dari tadi, tapi kok nggak beres-beres?" Terus anak saya bilang kayak gini, "Bunda, kenapa Bunda nggak pakai roket aja?" Terus saya bilang gini, "Hah? Pakai roket?" "Iya, roketnya tempelin di badan Bunda, kan nanti jadi cepet bolak-baliknya." "Oh, maksudnya bikin roket yang bisa dikendalikan," saya bilang, "karena kan kalau roket kan satu arah, sret gitu ya, ya nanti dia bisa dikendalikan juga," gitu. "Iya," katanya teh, "jadi nanti roketnya tempelin di badan Bunda," gitu. "Jadi Bunda cepet nanti bolak-baliknya, jadi cepet beres pekerjaannya." Terus saya mikir, kalau roket di rumah itu terlalu lebay gitu, kenapa? Kan space-nya juga kecil. Akhirnya saya kepikiran robot itu, robot exoskeleton itu yang biasa dipakai di militer. Kata saya, "Enak banget ya kalau misalnya ada robot exoskeleton, terus nempel di badan kita, kita nyapu, ya hanya cuma ngeluarin tenaga sedikit," gitu ya. Nah, sisanya ya robot gitu ya, dibantu sama robot. Mungkin kita nggak terlalu kelelahan gitu. Akhirnya saya sempat mikir ke situ. Kayak kita lanjut lagi ya. Nah, itu gambaran gitu ya, gambaran dari revolusi industri 4.0. Kemudian, terkait, gambaran yang berikutnya adalah terkait dengan Internet of Things. Segala sesuatu itu sekarang apa sih yang, tidak terhubung dengan internet. Bahkan lampu itu terhubung dengan internet gitu ya. Kemudian pagar gitu ya, pagar garasi terhubung dengan internet. Apa sekarang yang tidak terhubung dengan internet gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah 3D, printing, teknologi 3D printing gitu ya. Jadi ada printer 3 dimensi. Kalau dulu printer itu kan cuma 2 dimensi ya, kita ngeprint kertas ya keluarnya kertas doang gitu, kertas lagi cuma gambar doang. Kalau sekarang enggak, jadi 3 dimensi printer itu gitu ya. TA-nya mahasiswa saya di Polban itu ada yang bikin, 3D printing gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah driverless car. Jadi mobil yang nggak ada supirnya. Kalau saya sama dosen, mesin itu ada, seorang bapak yang sudah senior, dan saya sama-sama bimbing tim otomotif ya sama beliau, kita tuh suka bercanda kalau bicara mobil listrik gitu ya, atau misalnya mobil-mobil yang teknologi sekarang, kita mah bilangnya itu mobil jurig gitu ya. Mobil jurig pertama nggak ada suaranya yang kan kalau mobil, internal combustion engine yang masih menggunakan engine bakar, suaranya kan berisik, gitu ya. Kalau ada mobil lewat ya pasti ketahuan ada mobil lewat. Tapi kalau mobil listrik itu kan kedengeran, gitu ya, bunyinya nggak bising, gitu ya. Makanya, beliau tuh kalau kita lagi bercanda tuh bilangnya kayak gitu, "Shh, ah, cenah si Pak Aris kan, salah satu kolega kita yang pembimbing tim mobil juga. Nah, beliau tuh mengembangkan motor hybrid. Jadi motor Honda beliau, dimodif jadi hybrid, bensin sama listrik.
Nah, kalau misalnya lagi di kota itu pakainya listrik, tapi kalau perjalanan jauh pakainya bensin. Nah, pada saat, motornya dibawa terus dipakainya pakai, mode yang listrik, kan nggak kedengeran suaranya. Makanya, tuh cenah, Pak Aris mawa itu cenah, mawa 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 motor jurig. Jadi kita biasanya gitu. Nah, apalagi kalau driverless, nggak ada, eee, supirnya atau biasa diistilahkan autonomous, vehicle ya, atau unmanned, vehicle. Kendaraan-kendaraan yang nggak ada orangnya gitu, jadi dia jalan sendiri. Nah, itu juga menjadi salah satu ciri khas revolusi industri 4.0. Kemudian, ciri khas berikutnya adalah kita akan bicara big data. Karena semua yang terhubung gitu ya, dari satu, device ke device yang lain kalau nggak ada internet gitu ya nggak akan bisa dihubungkan. Kalau kita bicara internet, ya kita butuh storage, butuh, tempat ya, tempat untuk menyimpan apa? Menyimpan data ya, kayak kita punya barang-barang di rumah kan kita butuh gudang ya untuk nyimpen. Nah sama, cuma kalau ini namanya big data. Ini salah satu teknologi yang menjadi, kuncinya ya, menjadi kuncinya revolusi industri 4.0. Big data gitu ya, storage data yang besar, kemudian komputer yang super canggih gitu ya, dan kecepatan network-nya. Itu menjadi ciri khas dari 4.0. Nah, kemudian, kalau kita bicara education, bicara pendidikan, maka yang menjadi ciri khas revolusi industri 4.0 adalah online atau virtual education. Sebelum pandemi, kita belum merasakan kan, walaupun kalau di kampus-kampus itu, kampus-kampus besar biasanya sudah ada, tapi istilahnya blended learning, belum secara full online gitu ya, jadi ada offline-nya, tapi untuk tugas-tugas dan segala macam, itu sudah mulai di-online-kan. Nah, begitu kita masuk ke sini gitu ya. Oh, belum. Nah, ketika kita masuk ke pandemi nanti, ternyata yang tadi ini, yang online atau virtual education, ini menjadi keseharian kita sekarang, ya. Nah, makanya nanti kita akan bahas secara, lebih detail. Oke, ini ciri khas revolusi industri 4.0. Nah, tadi kan ciri khas besarnya itu adalah, disruption ya, sesuatu yang berubah secara cepat. Nah, maka di dalam, revolusi industri 4.0 gitu ya, menjadi ciri khas yang pertama adalah volatility gitu ya, penuh dengan gejolak. Ya tadi kan perubahannya dari satu ke yang lain itu sangat cepat. Kemudian yang berikutnya adalah uncertainty gitu ya, ketidakpastian. Segala sesuatu itu sulit untuk ditebak, kondisi segala sesuatu itu sangat sulit ditebak. Kemudian complexity, rumit, ribet gitu ya, rumit. Kemudian yang terakhir adalah ambiguity gitu ya, yaitu kabur gitu ya, sesuatu yang ambigu lah kalau jadi nggak bisa apa namanya itu, dipaskan, ambigu gitu. Nah, ini yang menjadi ciri khas revolusi industri 4.0. Nah, ketika tadi saya gambarkan gambaran revolusi industri 4.0 itu kayak gimana. Ketika tadi di slide yang awal dari Kemendikbud kita bicara 75% kemungkinan nanti gitu ya pekerjaan-pekerjaan kita akan diambil alih oleh mesin gitu ya, oleh peralatan, oleh robot lah atau oleh peralatan yang lainnya. Nah, eee, yang kebayang di benak kita apa coba ibu-ibu? Apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Ketika kalau seandainya revolusi industri 4.0 ini benar-benar sudah diterapkan secara menyeluruh di Indonesia. Udah banyak negara-negara yang menerapkan itu. Kalau kita bicara artificial intelligence saja gitu ya, kita kita apa namanya tuh, artificial intelligence itu kecerdasan buatan ya, Bu, Ibu. Jadi, bagaimana si mesin itu di-training supaya menyerupai kecerdasannya manusia. Men-training manusia aja yang punya self learning itu kan susah. Apalagi men-training mesin ya, kebayang. Gitu ya, tantangannya orang-orang informatik. Nah, ketika kita bicara artificial intelligence, ibu-ibu pernah nggak
ketika nonton misalnya atau searching lah, searching di Google misalnya ibu-ibu, resep, resep apa ya, bubur sumsum. Meni babarinya searching resep bubur sumsum. Dan bubur sumsum atulah yang rada susah apa ya, resep misalnya ramen Korea atau apalah makanan luar gitu. Ketika kita klik sekali, padahal cuma ngekliknya itu aja kita nyari itu. Begitu kita nonton, bukan nonton, buka Facebook, ibu-ibu buka Facebook, loh kok iklannya ramen Korea semua? Atau misalnya ibu-ibu di YouTube nih, nonton misalnya Lee Min Ho, artis Korea. Nah, begitu ibu-ibu buka Facebook atau buka Instagram atau apapun lah yang ada iklannya, kok iklannya tentang yang tadi saya cari, gitu ya. Bahkan ngerinya sekarang teknologi artificial intelligence, kita belum ngomong aja, "Duh kayaknya saya, lagi pengen apa," gitu ya. Begitu buka Facebook, "Loh kok iklannya itu?" Gitu kan. Nah itulah teknologi artificial intelligence. Jadi kalau sekarang banyak dari mana mereka tahu data-data kita, gitu ya. Eee Dari apa yang sudah kita lakukan sehari-hari, gitu ya. Makanya kenapa sekarang tuh banyak teknologi bukan teknologi ya, aplikasi-aplikasi yang, misalnya kita harus memasukkan wajah kita, memasukkan suara kita, memasukkan gerakan kita. Nah, si data-data ini tuh akan dimanfaatkan oleh mereka untuk apa? Salah satunya adalah kepentingan marketing tadi. Gitu. Jadi, oh nih Bu Endang tuh senengnya gitu ya, kayak saya misalnya lagi nyari, tentang, eee, mobil gitu ya, tentang teknologi mobil karena disertasi saya kan itu. Nah, begitu saya, apa namanya tuh, buka yang Google yang berita-berita itu kalau kita klik Google kan langsung keluar tuh ada beberapa berita yang keluar. Nah, yang keluarnya tuh itu yang biasa saya cari, ada suggest for you cenah. Apa yang apa, sarankan buat saya. Jadi ada, web-web yang memang, terkait dengan apa yang biasa saya cari. Nah, itu salah satunya contoh artificial intelligence. Contohnya misalnya kayak face application, gitu. Kalau saya pribadi saya tidak suka ikut-ikutan seperti itu ya. Eee, karena tadi, ya ada potensi-potensi di balik itu, gitu. Kalau sekarang dengan teknologi artificial intelligence, bahkan saya nonton sebuah video itu tentang artificial intelligence ethics. Jadi terkait dengan kode etik, artificial intelligence. Karena semua data kita itu kemanapun diawasi, gitu ya. Di China itu yang sudah benar-benar menerapkan teknologi ini, di mana-mana. Bahkan di video itu disebutkan, Cina itu merupakan salah satu negara yang menjadi ancaman negara lain, gitu, dengan teknologi artificial intelligence-nya. Jadi segala sesuatu itu mereka sudah sangat canggih, gitu. Makanya kalau saya pribadi, saya tidak terlalu suka dengan teknologi, misalnya teknologi, dengan aplikasi, misalnya ada aplikasi apa, kayak TikTok lah atau apa gitu. Saya tuh tipe orang yang konvensional, tipe yang konvensional. Mungkin lebih ke hati-hati ya, lebih ke hati-hati di situ, gitu. Bukan berarti, "Ih, kok Bu Endang kayak gitu?" Ya enggak juga, ya setiap orang kan punya pilihan ya, pilihan hidup. Saya termasuk, walaupun ada beberapa aplikasi yang mubah kan sebetulnya hukumnya boleh-boleh aja. Namanya teknologi, ya teknologi yang, bebas nilai, ya hukumnya boleh gitu ya, siapapun boleh menggunakan itu. Tapi kalau saya karena tadi ya, di belakang itu ada potensi-potensi yang banyak gitu ya. Kalau saya lebih ke cari dulu, ini kira-kira dimanfaatkan nggak untuk apa gitu ya. Takutnya ya tadi ada pro dan kontra kan di dalamnya. Nah, ketika kita bicara gambaran seperti itu saja gitu ya, hidup kita kalau saya pribadi itu saya merasa terancam, gitu ya. Saya merasa terancam, kemanapun saya pergi dia diawasi, di mana-mana ada kamera, gitu ya. Kayak sekarang kan kita gitu. Karena dengan teknologi Internet of Things gitu ya, dengan artificial intelligence, dengan tadi kita bicara big data, itu, CCTV yang satu dengan CCTV yang lain itu bisa berkomunikasi mereka, bisa saling mengirimkan data. Satu gedung dengan gedung yang lain itu mereka bisa saling mengirimkan,
data, gitu. Jadi kalau saya ngerasa, kok hidup kita gini-gini amat gitu ya. Nah, tapi saya itu tadi harus kita hadapi, makanya, kenapa, malam ini sengaja saya ngangkat temanya tentang ini, supaya kita agak-agak melek sedikit lah. Jangan sampai, eee, bukan berarti saya menyebut, ibu rumah tangga mah nggak melek, enggak. Maksud saya tuh gini, kadang-kadang kan ada orang yang bidangnya di mana gitu ya, kadang-kadang bidang ini tidak tersentuh, yang bidang apa gitu ya. Makanya di malam ini, di forum ini, coba kita buka, sesuatu yang lainnya, ya sesuatu yang mungkin ada bagi teman-teman yang di luar, mmm, kesehariannya, sehingga ini menjadi pengetahuan yang baru tentang itu, gitu ya. Nah, itu kita bicara ciri khas revolusi industri. Sudah 2029, oke. Kita masuk ke, pandeminya. Nah, kita bicara baru revolusi industri 4.0, gambarannya sudah sangat seperti itu. Sekarang, gimana jika ternyata revolusi industri 4.0 ini bersanding dengan kondisi pandemi, gitu. Nah, kita lihat, saya di sini menghadirkan beberapa, eee analisis yang terkait dengan dampak dari COVID-19, pandemi ini. Salah satunya adalah di dunia usaha. Nah, di sini yang pertama ada, dunia usaha yang terkena dampak yang tinggi, ada yang terkena dampaknya sedang-sedang saja, ada yang kena dampaknya, rendah saja. Nah, apa sektor industri atau sektor usaha yang terkena dampak secara langsung, berarti dampaknya berat nih gara-gara pandemi ini. Salah satunya adalah yang pertama teknologi usaha yang terkait dengan airlines, gitu ya, penerbangan. Kemudian terkait dengan hotel, bioskop, kemudian barang-barang elektronik sih ya, orang sekarang penghasilannya kan susah ya, gimana mau belanja belanja elektronik gitu. Kemudian dan teknologi-teknologi sektor-sektor usaha. Kenapa teknologi-teknologi lagi ya ngomongnya? Sektor usaha, gitu. Nah, kemudian apa yang terkena dampak oleh pandemi ini, tapi dampaknya tidak seberat yang dihadapi, sektor-sektor industri yang tadi. Nah, di antaranya di sini adalah sektor transportasi. Bagaimana kita melihat ya teman-teman, saudara-saudara yang, dulu misalnya, ikut nge-Grab atau Gojek gitu ya, penghasilannya lumayan, sekarang agak susah kan dengan pandemi ini, dengan berbagai macam prokes yang harus diterapkan dan segala macam. Nah, ada juga yang dampaknya tuh rendah. Ketika kena pandemi itu dampaknya rendah. Contohnya apa di sini? Pertanian. Saya tuh ngobrol sama suami ya, eee, tahu nggak siapa orang atau siapa yang atau profesi apa yang paling bertahan dalam kondisi apapun? Saya bilang, petani. Kayak misalnya sekarang kena Covid, kalau apalagi waktu di, karantina kan, waktu kita di karantina awal-awal, mau beli makanan susah, gitu ya, punya duit, tapi duitnya nggak bisa diapa-apain, dah kan kudu kaluar gitu ya, harus beli, gitu. Waktu awal-awal kan, yang belanja online juga belum 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 serame itu kan. Nah, sementara kalau petani, ya mereka tinggal metik sendiri, di ladang sendiri, di pekarangan sendiri, gitu kan. Nah, makanya saya bilang siapa yang paling bertahan dalam kondisi apapun? Para petani, gitu. Nah, makanya di sini juga terbukti kan sektor pertanian itu paling sedikit dampaknya. Kemudian yang berikutnya adalah medical, bahkan medical ya jadi naik gitu ya. Cuma kan medical nggak semua sektor industri ya, sektor usaha maksudnya. Nah, yang berikutnya yang tidak terkena dampak bahkan di sini nanti masuk ke yang, meningkat ya, dunia usaha yang punya omset yang meningkat setelah pandemi, yaitu salah satunya terkait dengan teknologi yang software, kemudian telekomunikasi. Nah, ini kita lihatlah di sini ya, di yang slide yang sampingnya. Di gambar yang sampingnya di sini, yang sulit sekali berkembang pada masa pandemi itu diantaranya di sini, pertambangan, penggalian, ekspor barang tambang, penerbangan, energi, restoran, hotel, perdagangan, konstruksi,
dan industri pengolahan. Ini sulit atau tertekan lah, sulit bertahan. Kemudian ada yang bertahan. Nah, di sini apa? Perikanan. Kemudian terkait dengan listrik, gas, air bersih. Kemudian di sini pengangkutan barang, logistik berarti ya. Kemudian pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, ini yang bertahan. Dan kehutanan. Perikanan, ini bertahan sektor usahanya, walaupun dilanda pandemi. Kemudian ada sektor usaha yang justru meningkat di tengah pandemi ini. Sektor usaha apa? Usaha makanan. Ya salah satunya kan petani. Kan produk untuk dimasaknya kan dari petani ya. Kemudian kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi. Ya salah satunya apa? Sekarang kita ya kalau belajar harus pakai kuota. Nah, beli kuotanya ke siapa? Usaha telekomunikasi kan. Kemudian yang berikutnya adalah produk kesehatan pribadi dan warung-warung retail, tetangga-tetangga kita. Nah, mau pandemimu kayak gimana juga kita butuh makan, gitu ya. Warung-warung sembako kayak gitu pasti laku, gitu. Nah, ini kita lihat dampak pandemi dari sisi dunia usaha. Yang berikutnya, gitu ya, dengan melihat kondisi pandemi yang seperti tadi, apalagi bersanding dengan revolusi industri 4.0, it's not easy, gitu ya. Ini tidak mudah. Untuk apa? Untuk berdamai dengan pandemi ini. Karena tadi di tengah pandemi pun kita pertama uncertainty, gitu ya. Kita sangat tidak pasti. Ada orang-orang yang awalnya gajinya besar, tapi ternyata punya cicilan besar juga, kolaps. Gitu ya, kolaps. Kenapa? Karena dirumahkan. Gitu ya, dirumahkan. Industri-industri yang tadi kena dampak salah satunya adalah pertambangan ya. Banyak yang akhirnya dirumahkan. Sementara gaya hidup kan sudah terbiasa. Akhirnya pergi. Gitu. Saya beberapa kali ada yang konseling, salah satunya depresi karena pandemi. Gitu kan berat juga memang. Nah, kemudian belum lagi kita bicara kesehatan. Kita social distancing gitu ya. Dengan menjaga jarak, kita jadi susah kumpul-kumpul. Yang biasa kongkow-kongkow, nggak bisa kongkow-kongkow sekarang gitu ya. Makanya tidak mudah kita berdamai dengan pandemi ini. Nah, salah satu dampak dari pandemi itu adalah insecurity semakin merajalela. Kita semakin merasa tidak aman. Bahkan miris sekali saya waktu baca ada berita seorang ibu mengakhiri hidup anak-anaknya, dicemplungin ke sungai, gitu ya, karena kekhawatiran. Jadi kekhawatiran, perasaan tidak aman. Anaknya dicemplungin ke sungai sampai meninggal. Ada juga yang dibunuh di rumahnya. Itu kan sedih sekali. Apa sih pengertian insecurity ini? Kan ini berasal dari insecure ya, perasaan tidak aman. Nah, insecure ini pengertiannya, definisinya adalah seseorang yang secara ekstrim, yang sangat tidak pede, sangat merasa tidak percaya diri akan dirinya dan kehidupannya. Kemudian orang yang insecure itu biasanya dia akan introvert, kemudian dia tidak suka dengan tampilan fisiknya, kemudian never feeling good enough, tidak pernah merasa atau tidak pernah memiliki perasaan yang baik gitu ya, dan nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman orang-orang insecure ini. Nah, di tengah pandemi, insecurity ini, ketidakamanan ini, perasaan tidak aman ini semakin merajalela gitu. Banyak orang yang bingung ketika terkena dampak pandemi ini, gitu ya. Nah, sekarang ketika kita bicara revolusi industri tantangannya yang begitu besar, kemudian ditambah kondisi pandemi yang juga besar tantangannya, penghasilan kurang, tadinya biasa piknik nggak bisa piknik, gitu ya. Akhirnya kondisi kita semakin tertekan.
Jadi gimana caranya untuk menghentikan ketertekanan itu? Di sini saya sajikan Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini di Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Para ulama itu banyak menyampaikan, salah satunya agama fitrah itu adalah agama Islam. Kenapa? Agama yang diturunkan oleh pencipta. Kenapa kok Islam? Kan agama yang diturunkan oleh pencipta itu banyak selain Islam. Ada Yahudi, ada Nasrani. Kalau di pembahasan yang awal-awal, gitu ya, di kajian-kajian kita yang awal itu sudah dibahas. Salah satunya ketika kita memberikan contoh seperti teknologi lah, misalnya teknologi HP. Sama-sama dari merek Samsung, tapi kita nggak mau pakai Samsung yang awal terbit, yang awal diluncurkan. Kenapa? Karena sudah obsolete, gitu ya, sudah ketinggalan zaman. Pasti orang maunya pakai Samsung terbaru kan, gitu. Walaupun sama-sama keluaran Samsung, ya ibaratnya kayak gitu. Agama yang Allah turunkan, yang sudah dijamin kesempurnaannya karena tidak akan ada agama lain setelah Rasulullah, maka pasti agama yang terakhir itu yang sudah disempurnakan semua ajarannya. Nah, itulah kenapa para ulama menyampaikan agama fitrah itu agama Islam. Karena di dalam Islam itu semuanya sudah diatur. Dari mulai adab, gitu ya, adab ke kamar mandi. Kan kalau pagi-pagi ketika kita bangun tidur, urusan pertama adalah urusan kamar mandi. Urusan kamar mandi yang ecek-ecek saja, gitu ya. Islam tuh sudah punya aturan. Bahkan sampai di sebuah hadis itu, di hadis di riwayat yang Abu Dawud, itu di hadis-hadis yang lain juga ada. Itu pernah ada seorang laki-laki bertanya sama Salman Al-Farisi. Oh, beneran? Di Nabi kamu tuh ngajarin tentang urusan ke WC gitu ya. Kalau mudahnya mah seperti itulah. Kemudian Salman Al-Farisi menjawab, betul. Akhirnya disampaikan, jangan pipis sambil berdiri, terus aturan-aturannya, aturan kamar mandi seperti apa. Gitu. Jangan menghadap kiblat dan segala macam. Nah, itu dari kecil itu Islam mengatur. Apalagi urusan yang besar seperti urusan ketatanegaraan. Di dalam Islam itu sangat detail bagaimana bicara RAPBN, rencana anggaran belanja negara, itu diatur. Pos-pos pemasukan, gitu ya. Mas pos dari mana pemasukannya. Itu sudah jelas. Salah satunya adalah pos zakat. Itu baru pos pemasukan. Pos pengeluarannya. Ini pemasukan yang ini dikeluarkannya untuk siapa-siapa saja. Kapan harus dikeluarkannya? Gitu. Itu jelas sekali. Itu bicara RAPBN, rencana anggaran belanja negara. Jadi dari urusan yang kecil, urusan kamar mandi tadi, sampai urusan yang besar ketatanegaraan, bahkan terkait dengan hubungan internasional. Kami nggak tahu, hello, gitu ya. Karena kitanya yang tidak menyempatkan waktu untuk mengkaji, gitu. Padahal Islam itu sudah sangat lengkap. Sekali-sekali bolehlah kalau ada yang mau diskusi ya, nanti kita bicara yang agak berat ya, tentang rencana RAPBN tadi, rencana anggaran apa tadi RAPBN rencana anggaran rancangan anggaran belanja negara. Ini apa ya? Rencana anggaran pendapatan negara. Pendapatan dan belanja negara. Aduh, udah pusing ini RAPBN aja sampai lupa singkatannya. Nah, itu sangat gitu ya. Nah, makanya
ketika Allah menyebut di sini, supaya kita nggak merasa insecure lagi dengan kondisi-kondisi yang berat, kembali ke agama yang fitrah tadi. Gitu. Nah, oke, sekarang kita bicara dulu how to survive. Gitu ya, bagaimana kita bisa tetap survive selama pandemi ini. Dan ke belakangnya, revolusi industri 4.0 itu. Pertama, perkokoh akidah. Kenapa? Kok baliknya akidah lagi. Kalau di pohon, akidah itu kan ibarat akar. Kalau di rumah, akidah itu ibaratnya seperti pondasi bangunan. Rumah akan kokoh kalau pondasinya kokoh. Pohon akan kokoh kalau akarnya kokoh. Di minggu lalu kalau nggak salah saya pernah cerita tentang pohon bambu ya, pohon bambu. Nah, pohon bambu itu pohon yang paling tahan dengan segala kondisi angin. Kecuali tanahnya longsor ya. Tapi kalau yang benar-benar dia tercerabut karena angin itu jarang sekali bambu itu. Nah, ternyata untuk mengokohkan si akar ini, pohon bambu itu butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia muncul ke permukaan. Jadi bawah dulu, akar dulu. Nah, begitu akarnya sudah kuat, baru dia muncul ke permukaan. Nah, akidah itu ibaratnya seperti itu. Kita ambil contoh mudahnya, insecurity tadi. Kita merasa khawatir, kita ikut asuransi. Karena khawatir kan, saya khawatir nanti anak saya nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah misalnya. Saya ikut asuransi. Ada nggak perusahaan asuransi yang benar-benar bisa menjamin 100% dengan yakin, tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwasannya perusahaannya itu nggak akan bangkrut dan benar-benar bisa menjamin sekolahnya anak-anak kita. Asuransi kecelakaan aja, itu kan banyak komplain-komplain ya. Banyak yang akhirnya nggak di-cover ketika kecelakaan terjadi. Nah, yang yang jaminannya tidak hakiki saja, kita masih mau kan menaruh harapan ke mereka. Nah, kenapa nggak kita menjaminkan diri kita yang benar-benar melindungi? Tinggal kita memantaskan diri kan, supaya kita memang layak dilindungi, supaya kita memang layak untuk ditolong. Makanya syarat dari semua itu adalah akidah kan? Kan kalau tidak mau membenarkan Allah itu Tuhan, pencipta alam semesta dan seluruh isinya, maka tidak diakui. Statusnya adalah kafir. Tapi kalau orang mau mengakui Allah itu pencipta, dan bukan cuma Allah pencipta, tapi juga Rasulullah itu sebagai Rasul terakhir, itu dapat jaminan. Gitu. Nah, syaratnya itu untuk saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, gitu ya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, butuh keyakinan yang mendalam, butuh pembenaran yang secara pasti. Nah, yang namanya tasdiq jazm, pembenaran secara pasti, itulah yang dinamakan dengan akidah. Membenarkan secara pasti, tanpa ada keraguan sedikit pun tentang apa? Rukun iman. Itu gambaran akidah. Gitu. Nah, ketika kita yakin, satu saja misalnya, bicara sifat Allah, yaitu Maha Menolong. Ketika kita bicara satu aja sifat Allah yang Maha Menolong ini, ada perasaan khawatir nggak dalam diri kita? Nggak mungkin. Karena ada zat yang lebih dari kita yang akan menolong kita. Maka ketika kita benar-benar yakin, akidah kita kokoh, dan tahu bagaimana caranya Allah menolong, dan tahu bagaimana supaya kita layak ditolong oleh Allah, maka sudah tidak akan ada lagi kekhawatiran.
Nah, di dalam akidah kita juga akan bicara tentang kodok dan qadar. Mana wilayah yang Allah kuasai, mana wilayah yang kita kuasai. Atau kalau bahasa gaul mah gitu ya, kita akan bicara mana wilayah yang I can control it dengan wilayah yang I cannot control it. Kita akan bicara mana sesuatu yang bisa kita kendalikan, mana sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita mau berserah sama siapa? Kalau kita tidak kokoh akidahnya, kita akan stres untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Salah satunya adalah pandemi ini, gitu. Pandemi ini. Maka, supaya kita bisa survive, kunci yang pertama adalah kokoh akidah kita. Supaya akidah kita bisa kokoh, ngaji. Mengkaji. Nah, kalau nggak mengkaji, mah kumaha kita dapat ilmunya, gitu. Dan nggak ada ilmu yang ujug-ujug datang nyamperin kita. Kalau bapak saya mah selalu bilang dari kecil teh, harus rajin nyari ilmu. Kenapa? Da teu aya WC anu ngudag-ngudag nu rek miceun. Anu aya oge anu rek miceun neangan WC. Itu selalu saya sampai ingat sampai sekarang. Perkataan bapak saya. Itu yang membuat saya akhirnya terus bersemangat untuk cari ilmu. Karena ilmu itu yang akan mempermudah kehidupan kita. Ilmu itu yang akan membuat kita tenang, gitu. Kenapa analoginya WC dengan yang mau buang air besar atau air kecil? Ya, yang butuh kan? Kita yang butuh WC untuk menunaikan hajat kita. Bukan WC-nya yang nyamperin kita kan, kitanya yang nyamperin WC. Ibaratnya kita sekarang butuh solusi permasalahan hidup kita. Salah satunya adalah dengan ilmu tadi. Yang nggak akan ilmunya itu yang datang nyamperin kita. Yang ada juga kita yang harus nyari ilmunya. Nah, maka untuk mengokohkan akidah, gitu. Dah kalau nggak dicari, nggak akan datang sendiri, kan begitu. Oke, yang berikutnya, setelah kita perkokoh akidah, akidah itu akan menjadi jati diri kita. Kuat enggaknya seseorang itu tergantung keyakinan, kan? Bahkan kalau di training-training itu selalu kan di apa namanya tuh disebutnya you are what you think gitu ya. Kamu tergantung dari apa yang kamu pikirkan. Sesuatu yang kamu pikirkan itu akan membentuk pemahaman. Dari pemahaman itulah yang akan mempengaruhi tingkah laku, kan begitu. Makanya kenapa di training-training itu selalu you are what you think. Ketika kita mau bicara perubahan, bicaranya think dulu, bicara otaknya dulu, bicara pemikirannya dulu. Nah, perubahan pemikiran itu dari mana? Dari ilmu, gitu. Kalau kita mau survive, kita mau tenang, ya harus punya tools-nya, gitu ya, harus punya alatnya. Apa alat supaya kita tenang? Ilmu tadi, gitu ya. Yang berikutnya adalah perkuat adab dan akhlak. Kenapa kita bicara adab? Karena orang itu nggak akan mendapatkan ilmu dengan sempurna kalau adabnya tidak dijaga. Dalam Islam, perkara adab ini adalah perkara yang utama. Dan adab selain akidah yang diajarkan pertama ke anak-anak adalah adab. Akidah, adab, maju ke akhlak. Gitu. Nah, jadi adab dulu. Gitu ya, saya ungkap satu aja ya rahasianya terkait dengan adab ini. Satu aja poin adab terhadap para pencari ilmu terhadap dirinya sendiri. Di kitab Tazkiratus Sami. Kitab adab itu banyak. Ini baru salah satu kitab saja. Bagi para pencari ilmu, yang harus mereka lakukan pertama adalah bersih-bersih. Yang harus mereka bersihkan. Kolbuhu. Gitu ya, kolbahu. Kolabnya dia. Gitu ya, hatinya dia. Bukan hati dalam bentuk hati liver ya. Qalb di sini bisa bermakna pemikiran, bisa bermakna keyakinan, atau bermakna perasaan. Itu 3 makna qalb. Nah,
Ketika orang mau mencari ilmu, dia harus membersihkan itu, pemikirannya, perasaannya, keyakinannya, dibersihin dulu. Dibersihin dari apa? Pertama, keburukan akidah. Akidah yang sesat itu akan menghalangi ilmu itu menerangi diri kita. Karena kalau akidah sesat, maka syariatnya juga akan bengkok. Karena kan tadi, akidah itu kan dasar, pondasi, gitu. Kalau akidah bengkok, kemungkinan akan ada maksiat-maksiat di dalamnya. Satu maksiat itu nggak akan diterangi hatinya oleh Allah. Kenapa? Ini salah satunya syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i kepada gurunya. Beliau siapa gurunya? Imam Waqi. Beliau menyampaikan, kata Imam Syafi'i, "Wahai guruku," gitu ya, kalau bahasa mudahnya teh, "kok aku teh meni lemot, hese ngapalkeun teh, susah menghafal." Kata gurunya apa nih? Saya bacakan secara utuh ya syairnya. Bentar. Nah, saya bacakan syairnya. Saya bacakan terjemahannya aja ya. Aku mengadukan kepada Imam Waqi. Ini kata Imam Syafi'i ya. Tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau menasehatiku untuk meninggalkan seluruh kemaksiatan. Nah, itu kata Imam Waqi'nya. Karena ilmu agama itu adalah cahaya ilahi. Sedangkan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada siapa? Kepada pelaku maksiat. Kalau akidah kita sesat, akidah kita bengkok, kemungkinan syariatnya akan ada yang bengkok juga. Itu yang salah satu menjadi penghalang cahaya ilmu itu sampai ke kita. Makanya adab yang pertama para pencari ilmu terhadap dirinya adalah bersih-bersih hatinya. Pemikirannya, perasaannya, keyakinannya. Yang pertama dari akidah yang buruk, akidah yang sesat. Yang kedua adalah dari apa? Keburukan akhlak. Akhlak itu adalah puncaknya penerapan syariat. Kita nggak akan tahu orang itu jujur atau enggak kalau tidak ada transaksi jual beli kan. Syariatnya jual beli kan. Ketika jual beli jangan berbuat curang. Ketika dia tidak berbuat curang berarti kan dia jujur. Nah, kita akan tahu orang itu berakhlak atau enggak kalau dia melaksanakan syariat. Makanya akhlak itu disebutnya puncaknya penerapan syariat. Berarti kalau kita bicara keburukan akhlak, berarti kan keburukan kita di dalam melaksanakan syariat. Kita nggak melakukan syariat-syariatnya Allah. Tidak melaksanakan syariat-syariatnya Allah. Kemudian, dari keburukan apa lagi? Dari keburukan, kita bersih-bersih hati kita dari apa lagi selain keburukan akidah dan keburukan akhlak? Dari segala penyakit hati. Salah satunya dendam, iri, kemudian ya apapun lah segala penyakit hati. Saya banyak sekali salah satunya menangani kasus-kasus ketika konseling diawali dari perasaan dendam. Ada yang dendam terhadap orang tuanya, ada yang dendam terhadap temannya, dan itu membuat hidupnya tidak nyaman. Ketika orang hidupnya tidak nyaman, ya gimana mau tenang? Kan begitu. Padahal yang kita cari dalam hidup kan ketenangan. Banyak duit tapi nggak tenang, ya nggak akan bisa menikmati. Gitu. Nggak akan bisa menikmati duitnya. Badan sehat tapi nggak tenang, ya kita akan merasa nyamannya ketika kita sehat. Makanya itu kan yang kita cari. Nah, jadi kenapa kok di sini perkuat adab, kemudian perkuat akhlak? Karena itu baru satu poin, padahal ya poin para pencari ilmu, adab para pencari ilmu terhadap dirinya. Ada 10 poin di kitab itu. Gitu ya, nggak akan kita bahas karena bukan forum itu, gitu ya. Yang berikutnya, gitu ya, supaya kita bisa survive adalah stand together. Kita makhluk sosial.
Kadang-kadang kita merasa nggak nyaman ketika kita minta tolong sama orang. Sekokoh apa kita? Sekuat apa kita? Sehingga kita merasa malu untuk bicara ke orang lain. Merasa malu ketika kita meminta tolong orang lain. Nah, mindset ini yang harus kita rubah. Kita ini makhluk sosial loh. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kalau punya masalah, entong dipendam sorangan gitu. Jangan dipendam sendiri. Kita punya keluarga, kita punya sahabat, kita punya tetangga, kita punya orang-orang di sekitar kita. Pun kalau kita mau survive selama pandemi. Jadi sama-sama. Kunci hidup bersama adalah saling. Saling apa? Saling terbuka, saling komunikasi, saling menjaga, saling percaya, intinya sesuatu yang diawali dengan kata saling. Itu kuncinya. Kalau kita bicara saling, berarti kan bukan satu arah, tetapi dua arah. Ketika kita cinta sama suami kita, tapi suami kita tidak cinta sama kita, kan nggak saling. Satu arah, bertepuk sebelah tangan, itu namanya, kan begitu. Tapi yang namanya saling, itu ya timbal balik, hubungan timbal balik. Maka kuncinya stand together supaya hidup kita bisa bersama-sama, harmonis, tidak banyak konflik. Tadi kuncinya adalah kata saling. Gitu. Yang berikutnya adalah tetap semangat dan be dynamic. Kita harus dinamis. Jangan takut terhadap perubahan. Jangan takut. Sesuatu yang membuat kita takut perubahan ketika kita punya kelemahan diri. Kita alaminya memang yang namanya manusia itu berada di zona nyaman. Tapi hidup tidak selamanya zona nyaman. Kalau di lagu Sunda yang pernah dibahas di pertemuan sebelumnya, aya mudun jeung tanjakan. Yang namanya hidup teh ada turunan, ada tanjakan, gitu kan seperti itu. Makanya kita harus tetap semangat dan dinamis. Dinamis di sini bukan berarti ngebunglon, gitu ya. Ada kejelekan, ikut kejelekan. Bukan, dinamis di sini adalah kita memang senantiasa siap dengan segala perubahan. Gitu. Dan kita sudah punya dasar kan tadi, akidah, akhlak, adab, gitu ya. Jadi dinamis. Yang berikutnya adalah perkuat terus life skill. Kebayang tadi ya, kita memasuki era revolusi industri 4.0. Kalau kita nggak punya life skill dan malas untuk belajar, nggak akan nambah value diri kita. Nilai diri kita akan jatuh. Gitu ya, jangankan di hadapan orang banyak ya, mungkin di hadapan keluarga aja, kita jadi tidak diandalkan sama keluarga, karena value diri kita rendah. Gitu ya. Yang berikutnya, tetaplah berdoa, tetaplah bersabar, dan tetaplah bergerak. Kita tidak pernah tahu permasalahan kita, kemudian apa-apa yang sedang kita hadapi, itu akan dapat pertolongan Allah di doa yang keberapa, di kesabaran yang mana, di pergerakan yang kesekian. Kita tidak pernah tahu. Kita diam, tidak melakukan apa-apa, ya nggak akan pernah ketemu dengan solusi permasalahan hidup, nggak akan. Gitu. Nah, makanya kuncinya supaya kita bisa survive ini, gitu ya. Sudah saya kasih gambarannya. Oke, sekarang kan kita tadi kita butuh kesabaran ketika pandemi ya. Kemudian kita juga butuh kekuatan. Ya, kita juga butuh akidah yang kokoh. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke Ramadan. Makanya di judul saya kan Ramadan itu momentum untuk keluarga kita berubah. Kalau memang belum baik. Kalau sudah baik, berarti dikuatkan. Makanya di sini saya tuliskan Ramadan itu momen yang tepat untuk memperkokoh, memperkuat keluarga kita. Di sini saya pakai reinforcement. Kenapa nggak strengthen gitu ya? Saya pakainya reinforcement. Gitu. Kan reinforcement itu kalau di kamus diartikannya bisa memperkuat atau bala bantuan. Nah,
sengaja saya menggunakan kata ini, reinforcement. Ini kalau kita lihat kamus dari Inggris ke Inggris, yang namanya reinforcement, itu yang pertama ini terkait dengan dunia militer. Jadi kalau sedang serangan militer, reinforcement itu artinya terkait dengan pengiriman bala bantuan, baik itu suplai pasukan maupun suplai materialnya, jadi logistiknya. Makanya si pasukan tadi dia bisa kuat lagi. Kemudian reinforcement itu juga bisa diartikan informasi yang membuat lebih terpaksa, lebih terpaksa atau lebih yakin gitu ya. Jadi sesuatu yang intinya kan memaksa kita untuk yakin, akhirnya kita jadi kuat gitu ya keyakinannya. Yang berikutnya ini kalau di dunia psikologi, yang namanya reinforcement itu artinya stimulus, rangsangan yang bisa menguatkan atau melemahkan. Gitu. Ini reinforcement. Jadi kalau reinforcement-nya baik, gitu ya, yang menguatkan kebaikan, maka dia akan kokoh behavior-nya. Tapi kalau dia reinforcement-nya ke arah yang negatif, maka makin kuat kenegatifannya, gitu ya. Maka kalau di dunia psikologi itu reinforcement. Ini menurut kamus loh ya, bukan menurut saya. Kemudian reinforcement itu adalah device yang dia itu didesain untuk semakin menambah kekuatan. Kemudian reinforcement itu kalau kita bicara perbuatan, maka perbuatan yang bisa menguatkan kepribadian yang memang dituju gitu ya, yang disepakati oleh semua orang kalau itu teh baik gitu. Reinforcement. Nah, di sini saya sengaja pakai katanya tidak strengthen gitu ya, padahal kan sama-sama ya artinya menguatkan. Saya pakainya reinforcement. Karena kalau kita bicara keluarga, memperkokoh keluarga, kalau anggota keluarganya punya kekuatan yang bagus, mungkin kita tidak perlu terlalu banyak kekuatan dari luar, bala bantuan dari luar. Tapi masalahnya kitanya sendiri masih tertatih-tatih. Makanya saya pakainya reinforcement. Kita butuh bala bantuan dari luar. Untuk apa? Untuk saling menguatkan. Minimalnya supaya kita nggak merasa lelah, nggak merasa sendirian. Karena kalau hidup sudah merasa sendirian, itu awal dari stres bahkan depresi. Gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan arah, kehilangan dukungan orang. Gitu. Kembali, fitrah kita adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian. Nah, maka sengaja di sini untuk menguatkannya, untuk mengokohkannya, kita butuh bala bantuan. Gitu ya. Nah, ini sinonimnya. Reinforcement itu ada reinforcement. Ini reinforcement itu ke arah pendapatan ya. Kemudian reward, kemudian reinforcers, para penguat gitu yang akan membantu kita menguatkan, strengthener gitu ya. Orang-orang juga yang akan membantu menguatkan, para pelaku penguat. Kemudian stimulus, rangsangan. Kemudian reinforcing berarti kan stimulus reinforcing. Reinforcing stimulus berarti kan rangsangan yang akan membuat kita kuat, kokoh. Kemudian support. Nah, inilah yang menjadi kunci. Kita akan menjadi kokoh, kita nggak bisa kalau tidak meningkatkan dukungan, kan butuh support. Kita juga butuh stimulus, motivasi. Motivasi kalau orang-orang yang self motivation-nya tinggi, dia bisa bangkit lagi dari keterpurukan tanpa bantuan orang. Gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak memiliki self motivation, dia butuh orang lain untuk menguatkan dia sehingga dia mampu bangkit lagi dari kondisi-kondisi terpuruk tadi. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Kita baru bicara reinforcement-nya. Kita masuk ke bulan Ramadan-nya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini sudah sangat masyhur gitu ya ayat ini. Nah, saya tidak akan bacakan karena pasti ibu-ibu juga sudah hafal dengan ayat ini apalagi Ramadan ya.
Nah, cuma saya di sini hanya akan meng-highlight kata-kata terakhir di dalam ayat ini, yaitu la'allakum tattaqun. Supaya kalian itu menjadi orang-orang bertakwa, gitu. Takwa itu adalah puncaknya iman. Kalau kita bicara iman, maka kita bicara akidah, gitu ya. Dan puncaknya dari takwa, buahnya dari takwa itu adalah sikap waro. Dan sikap waro ini juga dibahas di dalam adab para pencari ilmu terhadap dirinya sendiri. Hendaknya para pencari ilmu itu menghiasi sifat waro, sifat hati-hati dalam berbuat. Bahkan para ulama mengkategorikan sikap waro ini menjadi dasar utama yang menjadi pertimbangan seorang pencari ilmu ketika dia mencari guru. Kenapa? Kalau gurunya sembrono, tidak berpikir dulu sebelum bertindak, ya gimana kita berguru sama mereka? Jangan-jangan ketika dia ngajar, ada yang salah yang diajarkan sama kita. Gitu. Makanya para ulama itu menjadikan sikap waro itu adalah kunci pertama ketika mencari guru. Karena orang waro berarti kan orang yang takwa. Ingat, waro itu adalah buahnya takwa. Takwa itu adalah puncaknya iman. Iman, kalau kita bicara iman yang kokoh, ya dasarnya adalah 3 pertanyaan mendasar. Uqdatul kubro. Simpul yang besar. Apa 3 pertanyaan mendasar? Pertanyaan yang akan mengungkap jati diri seseorang. Yaitu apa? Dari mana dia berasal? Untuk apa dia hidup? Dan akan kemana setelah kematian menjemput dia? Itu 3 pertanyaan mendasar. Dan ini yang akan mengokohkan akidah seseorang. Jawaban sempurna dari 3 pertanyaan mendasar ini. Dan masing-masing orang harus jawab. Jangan didikte oleh orang lain. Harus difikirkan jawabannya. Ini dari mana saya berasal ya? Untuk apa saya hidup? Kemana saya setelah kematian ini? 3 pertanyaan mendasar. Gitu ya. Oke, yang berikutnya kita masuk karena sini sudah 21 lebih 10. Keutamaan bulan Ramadan. Makanya kenapa tadi dikatakan Ramadan itu momen yang tepat untuk reinforcement keluarga kita. Pertama, bulan Ramadan itu bulan yang akan menghantarkan kepada takwa. Seperti tadi, Quran surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Nah, takwa itu akan melahirkan kesabaran. Seseorang sabar itu apa? Istiqomah di jalan Allah dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi kaya maupun miskin, dalam kondisi sehat maupun sakit. Itu namanya sabar. Sabar itu adalah istiqomah di jalan Allah. Nah, karena kadang-kadang ada yang berpendapat sabar itu adalah pasrah, nggak ngapa-ngapain. Bukan. Itu bukan sabar namanya. Pasrah, putus asa yang begitu mah, gitu ya. Tapi yang namanya sabar itu adalah istiqomah di jalan Allah. Kalau pada saat sakit Allah memerintahkan kita untuk berobat, berarti sabarnya kita adalah menjalani pengobatan. Bukan diam aja, tunggu aja. Sabar itu adalah istiqomah di jalan Allah. Ada usaha di situ. Bagaimana Allah menuntun ketika kondisi yang sedang kita hadapi. Kalau tadi contohnya sakit, Allah memerintahkan apa? Berobat. Gitu ya. Maka ketika kita berobat, berarti kita sudah sabar. Tapi kalau kita bicara berobat, berarti berobat yang kayak gimana? Carilah pengobatan-pengobatan yang tidak melanggar hukum Allah. Kan judulnya tadi, istiqomah di jalan Allah dalam kondisi apapun. Nah, dengan Ramadan, dengan saum Ramadan, kita sedang ditempa oleh Allah. Kesabaran kita, keuletan kita, kita akan tahan uji, sungguh-sungguh,
pemaaf, tepat pada janji, amanah, dan sebagainya. Kita juga dilatih untuk menjadi pemurah, bersimpati dan empati pada orang yang duafa, penyayang kepada anak yatim, orang-orang miskin, dan sebagainya. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang akan menghantarkan kita kepada ketakwaan. Itu yang menjadi ciri utama dari Ramadan. Kenapa tadi saya bilang Ramadan itu saat yang tepat, momen yang tepat untuk memperkokoh keluarga kita di masa pandemi apalagi, yang menuntut banyak kesabaran, yang menuntut kita untuk tahan uji, yang menuntut kita bersungguh-sungguh. Gitu ya. Jadi Ramadan ini saat yang tepat kita yuk sama-sama ajakin keluarganya. Kita mikir sama-sama. Mau gini-gini aja atau mau berubah? Gitu ya. Semuanya kembali kepada diri masing-masing, ke keluarga masing-masing. Gitu ya. Karena setiap perubahan nggak bisa nunggu orang lain yang memulai. Harus kita yang memulai. Makanya kan di Quran surat Al-Ra'd ayat 13 kan gitu. Jadi Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau dia tidak mengubah keadaannya sendiri. Karena kunci perubahan pelakunya tuh kita. Gitu ya. Yang berikutnya, bulan Ramadan ini adalah bulan kesungguhan. Jadi kita diperintahkan untuk mengendalikan diri, sungguh-sungguh bangun malam, sungguh-sungguh saum, sholat berjamaah. Semua ini akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Orang yang semakin mendekat kepada Allah, ini akan dicintai oleh Allah. Dan akan mengundang hidayah dari Allah. Hidayah yang seperti apa? Kan ada dua hidayah, ada taufik ya. Gitu. Hidayah itu petunjuk yang sifatnya umum. Ketika Allah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah lewat Rasulullah, itu sudah hidayah untuk semua orang. Makanya Islam rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk kaum muslimin, rahmat untuk semua. Itu hidayah yang umum. Tapi ada yang namanya taufik. Kalau taufik itu yang khusus. Hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan itu? Ya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang memang mau mendekat kepada Allah. Gimana kita mau dapat taufik kalau kitanya sendiri jauh dari Allah? Ya deketan atuh. Berarti kayak gitu kan kalau mahasiswa mau dapat nilai bagus dari dosennya ya deketan atau dosennya. Salah satunya adalah dengan hadir setiap saat, gitu ya. Tidak terlambat. Gitu ya. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Ya sama kita mau dapat taufik juga gitu. Dekatilah Allahnya. Gimana kita dikasih hadir sama Allah, kitanya nggak mau dapat. Kan begitu. Yang berikutnya, bulan disiplin. Ramadan ini bulan yang disiplin. Tepat waktu. Manajemen waktu kan. Telat sedikit saja kita niat, maka gugur kan Ramadannya. Ramadannya, saumnya. Karena kan saum Ramadan itu niatnya harus sebelum sahur. Gitu. Kita lupa aja, nggak niat. Kita dapat apa-apa, cuma nahan laparnya doang. Kemudian kita belajar tepat sasaran. Contohnya adalah kita di tengah bulan Ramadan kita diperintahkan untuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu hanya untuk 2 asnaf. Beda dengan zakat yang lain. Zakat fitrah hanya untuk 2 asnaf. Siapa? Fakir dan miskin. Nah, yang berikutnya adalah tepat caranya. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu, caranya suka-suka. Gitu. Ramadan nggak bisa. Gitu. Ini ibadah yang Allah atur gitu. Dan semua ini akan menghantarkan kita kepada ahsanu amalan. Amal-amal yang terbaik. Gitu. Yang berikutnya, puasa Ramadan maupun puasa sunnah ini akan menyehatkan jasmani dan rohani. Kemudian yang kelima, Ramadan ini adalah bulan rahmat, ampunan, dan pembebasan diri dari azab. Gitu. Kemudian yang keenam, saya percepat ya, karena tadi ternyata kelamaan di pembukaan, revolusi industrinya kelamaan. Ya, yang keempat adalah, keenam,
Ramadan itu adalah momen di mana doa kita dikabulkan. Di sini salah satu hadis Rasulullah SAW ada 3 macam doa yang langsung dikabul oleh Allah. Doanya siapa? Satunya adalah doa orang yang berpuasa. Makanya kalau kita bicara doa yang terkabul, kita akan bicara pertama orang-orang yang dijamin doanya makbul, yang kedua adalah tempat-tempat makbul, yang ketiga adalah momen-momen makbul, doanya dikabul. Pertama, orang-orang siapa orang-orang yang dijamin doanya makbul? Nabi, Rasul, itu pasti. Yang berikutnya, salah satunya adalah ibu. Nah, kita kan ibu. Ibu doanya makbul. Dengan syarat tidak bermaksiat kepada Allah. Karena maksiat itu akan menghalangi, akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang doa kita sampai kepada Allah. Maksudnya bukan berarti Allah tidak mendengar, bukan. Menghalangi terkabulnya doa kita. Oke. Nah, yang berikutnya di dalam Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keagungan. Dan pada saat itu kemuliaan itu banyak, gitu ya, banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang terkait dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ibu-ibu, mbak-mbak bisa cari sendiri ya tentang itu. Yang berikutnya, Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah 2 sayapnya kaum muslimin. Satunya Al-Quran, satunya hadis, sunnah. 2 sayap. Kenapa dikatakan 2 sayap? Ketika kita bermasalah, kita tuh ibarat sedang berada di sebuah labirin. Kalau kita berada di tengah-tengah labirin, bingung kan? Nyari jalan keluarnya di mana? Orang kitanya lagi berada di dalam labirin. Supaya kita bisa tahu letak jalan keluar itu di mana, kita harus terbang kan? Kita harus naik ke atas sehingga kita bisa memetakan, oh jalan keluar tuh sebelah situ. Untuk sampai ke situ, oh petanya begini nih, ini yang harus kita tempuh nih. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa terbang? Kan kita nggak punya sayap. Makanya di kitab Tazkiratus Sami, di kitab adab tadi, itu Syekh Imam Badruddin Ibnu Jamaah menyampaikan sayap kaum muslimin itu ada 2. Satu Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Supaya kita terang benderang, gitu ya, supaya kita jelas tahu arahnya kemana dalam hidup, maka yang harus kita lakukan adalah punya 2 sayap tadi. Maka sudahkah kita mempelajari secara serius 2 sayap itu? Jawab masing-masing, ya. Karena 2 sayap itu yang akan membuat hidup kita terang benderang. Yang berikutnya, ke-9 Ramadan adalah bulan dilipat gandakan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah menjadi seperti pahala kita melakukan amalan wajib di bulan lain. Kemudian yang ke-10 dianjurkan untuk itikaf di hari-hari terakhir. Kemudian yang ke-11 Ramadan itu bulan menumbuh kembangkan ukhuwah dan jamaah. Kan ketika kita tarawehan ketemu orang ya, buka sahur, makan sahur bareng-bareng, buka puasa bareng-bareng. Nah, inilah momen yang tepat, sok mumpung ngumpul, gitu ya. Sok mumpung Allah teh masih kesempatan kita hidup. Sok, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, manfaatkan momen ini. Karena Ramadan itu momen yang sangat tepat, gitu ya, untuk memperkokoh keluarga kita. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pematerian. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke tanya jawab. Mangga, barangkali ada yang mau Ya. Ya, mangga. Ya. Bu Endang mau tanya ya. Mangga, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Hatur nuhun nih.
Itu yang tadi terkait dengan apa ya, adab gitu. Tadi Ya, kenapa, adab menjadi sesuatu yang penting ya di dalam mm-mm. dalam bisa survive gitu. Nah, ada yang menarik katanya kalau tadi kan disampaikan adab untuk menuntut ilmu itu salah satunya membersihkan akidah yang kotor gitu ya? Ya, Atau yang salah apa gimana gitu tadi teh akidah yang buruk. kalimatnya? Akidah yang buruk ya. Nah Ya, itu bisa diperjelas nggak seperti apa gitu ya akidah yang buruk itu gitu? ya. Di dalam kitab-kitab, gitu ya, ketika kita bicara ilmu, nah, hmm, kalau kita bicara akidah, kalau yang dibahas ya di kitab-kitab, salah satunya adalah di kitab-kitab para pembelajar hadis ya. Salah satu yang masuk kategori akidah yang buruk itu adalah bid'ah. Bid'ah, kalau para ulama itu eh, apa namanya tuh? Kalau ulama zaman dulu yang namanya bid'ah itu terkait dengan akidah. Nah, akidah di sini, bid'ah di sini ada yang sampai menyebabkan seseorang itu kafir, ada yang bid'ah yang hanya membuat seseorang itu fasik. Fasik itu kan dia mengakui sesuatu tapi nggak mau melakukan kan. Nah, jadi keburukan akidah di sini pertama bisa bermakna akidah yang bisa menyebabkan kita kafir. Gitu ya, akidah yang buruk yang bisa menyebabkan kita kafir. Kemudian yang kedua adalah akidah yang bisa menyebabkan kita itu fasik. Orang-orang yang udah tahu harusnya begitu, kitanya nggak mau ngelakuin kan gitu ya. Orang gambaran orang-orang fasik kan begitu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita ngecek gitu ya. Contoh yang akidah yang buruk. Kalau di kitab-kitab itu salah satunya adalah terkait dengan paham Qadariyah. Paham Qadariyah itu salah satu paham yang kita ini qadar itu kan dipaksa ya, dipaksa sama Allah, gitu. Jadi, eee, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Allah yang maksa semuanya. Salah satu contohnya misalnya analoginya seperti ini, ada seorang hakim, dia sedang menghakimi pencuri. Kata si hakim teh, "Kamu teh kenapa nyuri?" Ke si pencuri teh. Kata si pencurinya apa? "Aku nyuri karena sudah takdir Allah." Nah, cek si hakim teh, "Da aku juga jadi hakim teh, udah takdir Allah. Da aku harus menghakimi kamu." Cek si pencuri teh, "Ya kamu nggak bisa menghakimi saya, kan saya jadi pencuri itu adalah takdir Allah." Nah, itulah contohnya, mudahnya begitu. Atau Mu'tazilah, yang segala sesuatu itu bebas, manusia itu bebas melakukan apapun. Allah tidak ada hak untuk memaksa. Gitu ya. Nah, dalam perkara ini itu salah satu contoh contoh buruknya akidah gitu ya. Jadi ketika kita apa namanya tuh bicara buruknya akidah, tadi ketika bicara akidah yang buruk adalah akidah yang bisa menghantarkan kita menjadi orang yang mukafirun, orang-orang yang kafir, atau akidah yang hanya membuat kita menjadi orang-orang yang fasik saja. Jadi gimana? Kalau saya mudahnya, kalau kita ingin ngecek itu sesuatu yang sesat atau enggak, saya selalu sampaikan ada 3 kunci. Pertama, kita lihat ide-idenya, gitu ya, karena kan akidah itu dasar kan, landasan. Kita sama Allah diberikan akal. Akal itu adalah alat yang Allah berikan kepada kita untuk menuntun kita memahami tentang segala hal, gitu ya, termasuk hal-hal yang terkait dengan akidah, dengan hal-hal yang goib. Nah, akidah yang benar, kalau kita bicara 3 hal, pertama harus memuaskan akal. Bukan sesuai dengan akal ya, karena kalau sesuai dengan akal, akal itu punya keterbatasan. Dia tidak akan mampu memahami segala hal. Puas akalnya itu beda dengan sesuai dengan akalnya dia. Contohnya begini, ketika kita bicara hal-hal yang gaib. Kalau kita bicara hal-hal yang gaib, kita akan bicara sesuatu yang tidak terlihat kan. Yang namanya akal itu kan ada 4 komponen. Salah satunya fakta, yang kedua adalah panca indera.
Ketika kita bicara sesuatu yang tidak terindra oleh panca indera, orang akan dengan mudah mengatakan, nggak ada. Contohnya kayak virus corona, nggak ada. Kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Salah satunya, contohnya, misalnya. Kan nggak kelihatan langsung oleh kita. Nah, misalnya kita bicara, apa namanya tuh, memuaskan akal, ketika kita bicara yang gaib, kan sesuatu itu nggak perlu akal kita melihatnya dulu, gitu. Tapi nalar kita mampu memahaminya. Oh iya, contohnya apa? Hari penghisaban. Coba, kalau bicara sesuai dengan akal, rek kumaha orang hari penghisaban sih kumaha gitu ya, nggak kelihatan, nggak bisa diraba, nggak bisa dicium, nggak bisa dijilat gitu ya. Kalau kita bicara indera itu. Tapi secara nalar kita bisa memahami hari penghisaban itu harus ada. Contohnya begini, ketika seseorang dia mendapatkan ketidakadilan di dunia, hidup nanate merana, weh, gitu ya, selama hidup di dunia. Gimana caranya dia dapat keadilan? Kalau ternyata pas hidup di dunia itu dia nggak dapat keadilan. Kalau seandainya setelah kematian itu, kita dikubur begitu saja, apalagi misalnya semuanya masuk surga, satu karunya orang yang biasa beramal kan hidup berdampingan dengan orang yang biasa maksiat. Terus kapan sih para pelaku maksiat ini dapat dapat ganjaran? Dan orang yang beramal itu dapat balasan dari amalnya dia. Nah, secara nalar kita, harusnya nanti akan ada satu hari di mana seseorang itu akan mendapatkan keadilan yang hakiki, bukan keadilan di hadapan manusia. Karena kalau keadilan di hadapan manusia, manusia itu tidak adil. Makanya kalau di dalam bicara ilmu hadis ya, keadilan itu selalu kaitannya dengan keimanan. Kenapa adalah adil itu kaitannya dengan keimanan? Kan adil itu artinya mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya kan, sesuai dengan tempatnya. Seseorang dia akan mampu melaksanakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan tempatnya kalau dia paham tentang hakikat itu. Bagaimana seseorang bisa paham tentang hakikat segala sesuatu sementara dianya terbatas, dianya kekurangan? Maka dia harus menyandarkan kepada yang maha kuat kan? Nah, kalau kita bicara menyandarkan kepada yang maha kuat, yang maha tahu, itu kan bicara akidah. Makanya kenapa adalah adil, kalau dalam ilmu hadis itu kaitannya dengan keimanan seseorang, ketakwaan seseorang. Nah, kembali lagi tadi contohnya, nalar tadi. Kalau orang itu nggak dapat keadilan di dunia, dan kalau di akhirat itu nggak ada pengadilan, kita akan sulit kan begitu. Dia nggak akan pernah dapat keadilan, kan kasihan banget gitu. Maka secara nalar pasti nanti akan ada hari di mana kita akan dihitung dulu kan, dihitung-hitung. Oh, kamu amalnya sekian. Oh, kamu keburukannya sekian, dosanya sekian. Nanti ditimbang mana yang lebih berat. Kalau ternyata amalnya yang lebih berat ketimbang dosanya, maka dia akan mendapatkan catatan dari tangan kanan. Kalau dia ternyata dosanya lebih berat, dia akan mendapatkan catatan dari sebelah kiri. Adil kan? Setelah itu, dia akan menikmati sesuai dengan apa yang sudah dia tanam selama di dunia. Nah, secara nalar kita mampu puas kan? Iya, memang harus ada hari seperti itu. Tapi kita secara akal, kalau bicara sesuai akal kita nggak bisa menjangkau hari itu teh, gitu ya. Tapi kita bisa membuktikan, iya harus ada hari seperti itu. Gitu. Jadi itu bedanya memuaskan akal dengan sesuai akal. Gitu. Kalau memuaskan akal, akal kita puas. Walaupun belum bisa membuktikan saat itu. Gitu. Maksudnya membuktikan hari perhitungannya ya. Karena kan harus nanti nunggu kiamat dulu, baru kan ada hari perhitungan itu. Gitu. Nah, orang-orang munafik dan orang-orang kafir
itu nggak akan mau percaya tentang itu, tentang hal-hal yang gaib, gitu. Dan, karena kebanyakan dari manusia itu hanya, sesuatu yang sesuai akal, pedomannya bukan memuaskan akal. Makanya orang-orang pilihan yang mampu, memahami sesuatu di luar itu, gitu ya, di luar kesehariannya dia, di luar kehidupannya dia, gitu. Yang kedua, gitu ya, untuk mengeceknya adalah terkait dengan fitrah manusia. Ide tersebut sesuai dengan fitrah manusia atau enggak? Contohnya begini, mudahnya. Misalnya kumpul kebo, kumpul kebo, samenwonen, kumpul kebo. Apakah sesuai dengan fitrah manusia? Ketika seseorang kumpul kebo, kemudian dia mendapat gorizahnya bangkit, gitu ya. Oh iya mangga, Teh Mila mangga izin katanya mau check out, mau perjalanan. Oke, nah seseorang gitu ya, Ya. secara fitrah dia tidak akan mau eh, untuk hidup bareng-bareng tanpa kejelasan status. Perempuan lah contohnya. Gimana kalau dengan hidup bareng, melakukan segala aktivitas bareng, ternyata hamil? Terus nanti status anaknya gimana? Betul. Terus nanti kalau anaknya mau sekolah gimana? Secara hukum negara kan nggak bisa bikin akte. Gitu. Jadi secara fitrah, kita mau nggak digituin? Ini tidak sesuai dengan fitrah. Maka, kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan fitrah, nggak akan menenteramkan. Gitu. Jadi syarat yang ketiga, kalau akal kita sudah terpuaskan, fitrah kita sudah sesuai, maka hati kita akan menjadi tentram. Hati tentram, makna kalau kita bicara tentramnya di dunia, itu berbeda dengan tentramnya di akhirat. Nanti di surga, sama-sama katanya tentram. Tentram di dunia bukan berarti kita nggak pernah ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi kalau kita tahu terang benderang ketika bermasalah itu harus apa yang dilakukan, kita tenang. Misalnya kita teboga duit ayeuna gitu ya. Tapi kita yakin rezeki itu Allah yang mengatur. Tenang we, kita hanya menunaikan usaha menjemput rezeki itu. Gitu ya. Allah yang akan menolong kita dengan jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Nah, tenang hati kita walaupun kita bermasalah. Beda tenangnya di surga nanti. Kalau tenangnya di surga, nggak akan ada masalah sama sekali. Itu ya, semua benar-benar tenang itu mah. Kalau kata orang Sunda mati iscili herang mata gitu ya, benar-benar nanti mah. Tapi kalau di dunia, tenang di dunia, tentram di dunia seperti itu. Walaupun kita bermasalah, tapi hati kita tentram. Karena kita sudah tahu harus kemana kita menuju ketika kita bermasalah. Seperti itu Bu Yanti. Alhamdulillah ya penjelasannya luar biasa. Iya, Sami-sami terus Ibu. belajar banyak. Nuhun. Iya, sami-sami Bu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Yang mau ditanyakan jam? Oh, sudah 21.36. Nggak ada lagi yang mau dibahas? Ini mungkin Bu Endang kalau boleh satu lagi. Iya, Mangga. Terkait dengan Ramadan ya, sebagai bulan rahmat, bulan ampunan dan dijauhkan dari api neraka gitu. Mungkin bisa diberikan apa ya, semacam gambaran gitu ya. Gimana sih ciri-ciri orang yang mendapat rahmat biar kita bisa evaluasi gitu ya. Apakah saya Ya, termasuk orang yang dapat rahmat, ampunan dan dijauhkan dari api neraka? Nah, itu seperti apa gitu itu. ya. Iya. Salah satu cirinya ya, kita bicara rahmat, berarti kan kita bicara berkah ya, hidup berkah. Nah, kalau kita bicara berkah, salah satu ciri orang yang mendapat rahmat, mendapat berkah, itu adalah yang pertama, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memahamkannya dalam perkara agama. Berarti pertama itu, tafakuh fiddin. Jadi Allah akan menguatkan, mengokohkan dia ke dalam jalan agama Allah.
Itu ciri yang pertama. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan menuntun dia ke jalannya Allah. Intinya begitu. Sebanyak apapun dosanya. Jadi ketika pun dia bermaksiat, dia merasa gelisah dengan maksiatnya. Aduh, Allah ampuni saya enggak ya? Gitu. Jadi bukan berarti ketika maksiat, bukan berarti orang yang manusia itu enggak pernah bermaksiat. Pasti bermaksiat. Kenapa? Kan manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Tapi ketika dia bermaksiat pun dia merasa gelisah dengan kemaksiatannya. Gitu. Dan dia senantiasa ingin kembali ke Allah, kembali ke Allah. Walaupun dia bermaksiat. Jadi yang pertama, ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka gitu ya, Allah akan memahamkannya dalam perkara agama. Itu yang pertama. Kemudian ciri yang berikutnya, ketika Allah memberikan keberkahan kepada seseorang, tandanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di dalam kehidupannya. Jadi ketika diberikan rezeki yang banyak melimpah, amalnya semakin bagus gitu ya. Kedekatan dengan Allahnya semakin bagus. Ketika pun dikurangi rezekinya, tidak mengurangi kedekatan dia dengan Allah. Itu yang namanya ziyadatul khair. Jadi dalam kondisi apapun, itu senantiasa bertambah kebaikannya. Nah, mau dia ketika sehat, mau dia ketika sakit, gitu ya, senantiasa kebaikannya itu bertambah, gitu. Jadi itu salah satu tandanya, gitu. Jadi pertama, Allah akan memahamkan dia dalam perkara agama, kemudian yang kedua adalah ziyadatul khair, gitu ya. Jadi bertambah kebaikan, gitu. Dan orang yang dikehendaki kebaikan di dalam dirinya oleh Allah adalah orang-orang yang memang senantiasa hatinya itu terpaut kepada Allah. Jadi orang-orang yang mendapatkan ampunan, yang mendapatkan rahmat Allah, salah satunya adalah tadi orang-orang yang Allah itu senantiasa dekatkan. Walaupun sudah berbelok kemana-kemana, diluruskan lagi. Berbelok-belok, dilurusin lagi, gitu ya. Maksiat, lurusin lagi. Nah, itu. Dan salah satu cirinya adalah tadi, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia bergetar hatinya, gitu ya. Dia senantiasa ingin mendekat kepadanya. Yang berikutnya, ketika dia bermaksiat, dia tidak tenang hidupnya. Bukan bangga maksiat teh, komo aya namanya maksiatnya disiarkan gitu ya, disiarkan secara langsung. Bangga gitu ya, saya menghamili anak orang gitu ya, menikah, pasangan saya hamil di luar nikah. Itu eta teh geus maksiat, disiarkeun deui maksiatna gitu. Atau misalnya, saya tidak takut nanti kalau Allah memasukkan saya ke neraka. Aduh, sedih pisan. Teu apal neraka teh jiga kumaha gitu ya. Gitu. Nah, kalau orang diberikan orang yang mendapat ampunan dari Allah, orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, cirinya tadi, Bu. Satu orang yang akan Allah fahamkan dalam masalah agama. Kemudian yang kedua adalah ziyadatul khair. Jadi kebaikannya itu senantiasa bertambah. Begitu, Ibu. Itu tiga-tiganya begitu ya, yang rahmat, Iya. ampunan, dan dijauhkan tuh cirinya dua itu ya. Bu Endang ya. Secara globalnya begitu. Iya. Oke, baik. Gitu. Jazakillah khair penjelasannya. Mbak Ibu. Bu Endang, saya boleh masuk. Sensei. Sangat boleh. Boleh. Boleh banget, Sensei. Bu Endang dengar saya? Dengar. Maaf ya, telinga saya kan kurang baik. Apa kabar Bu Endang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ibu-ibu, saya nggak akan bicara yang mengajarkan, saya justru akan bicara untuk diri sendiri. Boleh ya, Bu ya? Sangat boleh, Sensei. Ya. Saya mudah-mudahan saya nggak terlalu jauh dari materi karena saya terlambat. Jadi saya merasakan optimalisasi saumnya Mbak Endang. Rasul itu kan berfirman, setiap amal manusia itu untuk dia, kecuali saum. Betul ya, Bu ya? Betul. Maka itu sesungguhnya untukku dan aku akan memberi pahala dengannya. Lalu
saya merasakan apalagi yang kita ragukan karena saum Ramadan itu karena iman, karena mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosanya. Di hadis Bukhari ada ya Bu ya. Nah, lalu betapa bahagianya saya merasakan kita yang insya Allah 2 hari lagi akan sampai pada Ramadan bila Allah izinkan usia kita sampai. Betapa indahnya saya merasa barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya. Lalu apalagi yang kita lakukan untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini? Bukankah ini bulan yang penuh dengan segala kebaikan yang Allah berikan? Dan di dalam bulan ini saya biasanya Bu Endang berusaha, nggak sama sekali nggak sempurna, berusaha. Saya siapkan makanan ekstra, saya siapkan bekal ekstra di dalam mobil kalau perlu. Bahkan mungkin sekedar kerudung ekstra, sekedar sajadah ekstra, tapi saya siapkan, berusaha agar pada hari-hari saum Ramadan itu Allah memberikan saya kesempatan untuk melakukan amal. Dan itu yang selama ini saya berusaha lakukan dan masih sangat kurang. Ya, saya bicara ini cuma karena saya merasa sangat bersyukur dari hari ke hari di dalam saum Ramadan itu. Banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang paling mudah itu adalah memberi makan kepada yang berbuka puasa, yang berpuasa. Itu yang paling mudah. Jadi sekali lagi saya biasanya suka ini Bu Endang, siapkan bekal di kendaraan saya. Sekecil apapun bekal itu, saya berusaha adakan dan berikan kepada yang mungkin saya berikan, tapi menghilangkan rasa sombong dan pamer di dalam hati. Itu yang saya usahakan. Saya cuma mau bicara itu aja. Saya mau mengucapkan selamat berpuasa untuk Bu Endang dan teman-teman. Semoga Allah sehatkan kita, Allah temukan kita sampai akhir Ramadan, dan Allah temukan kita kembali pada Ramadan tahun depan. Itu aja Amin ya Allah. ya. Jazakallah khairan kasiran Sensei. Bu Eni ini adalah salah satu guru saya, ibu-ibu, mbak-mbak yang belum tahu. Beliau adalah salah satu jalan yang Allah berikan kepada saya sehingga saya juga bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Mohon doa untuk beliau ya, ibu-ibu semuanya. Bu Eni juga sedang kurang nyaman. Mudah-mudahan doa dari kita semua menjadi jalan kesembuhan buat beliau. Allah melimpahkan banyak kebaikan kepada beliau. Sensei, makasih banyak. Banyak hal. Salah satunya yang selalu saya pelajari dari Sensei adalah kedermawanannya. Beliau ini tidak pernah mikir-mikir ya. Kadang-kadang kan kalau kita mau ngasih, mau infak tuh masih suka ada rasa berat gitu ya, suka mikir, aduh ngasih berapa gitu. Kalau beliau itu orangnya, itu yang saya rasakan selama bersama-sama dengan beliau. Makanya tadi saya sampaikan Bu Eni ini adalah salah satu guru saya. Makanya saya sampai sekarang manggilnya Sensei. Sensei, kangen. Kita sahabat Ibu Endang. Enggak, saya bukan guru Ibu. Masih harus banyak belajar. Aduh, terima kasih ya Sensei. Ya, sama-sama Bu Endang. Udah mau pamit semua ya? Oh, ini nggak ada lagi yang mau dibahas Ibu-ibu? Berhubung sudah 21.47 ya, mungkin nanti kita bisa diskusi minggu depan.
Sebelum saya tutup, saya mau minta doanya kepada ibu-ibu dan mbak-mbak yang hadir hari ini. Kebetulan besok pagi saya mau ujian, ujian kualifikasi S3. Jadi, ujian kualifikasi itu salah satu syarat ya, salah satu ujian pertamalah dari beberapa tangga ujian-ujian berikutnya selama S3. Jadi kalau saya lulus di ujian ini, saya bisa lanjut ke pengajuan proposal, selanjutnya bisa apa namanya tuh, mulai melakukan riset dan lain-lain. Nah, saya mohon doanya dari ibu-ibu semuanya, dengan persiapan yang serba terbatas, dengan, kondisi yang saya juga sedang alami juga ada lumayan gitu ya, saya mohon doa dari semuanya, Mudah-mudahan mudah-mudahan dilancarkan ya, doanya, amin amin amin. ya. Aduh, terima kasih doanya. Diberikan Allah yang terbaik, ya, Amin. dan menjadi kebaikan untuk semuanya. Amin amin. Ya, Semangat mungkin Bu Endang, semangat semangat ya. Ibu. Pengen lulus cepat, maksudnya tepat Iya. waktu ya, bukan cuma cepat Iya. tapi memang hasilnya juga maksimal, mudah-mudahan. Ya, mungkin, Allah. itu dulu yang bisa kita bahas malam ini. Terakhir, kita berdoa sama-sama, semoga Allah sampaikan usia kita, walaupun secara logika, Ramadan tinggal menghitung hari. Tapi kalau Allah berkehendak kan kita nggak pernah tahu, gitu ya. Kemarin saya dapat kabar, salah satu putrinya kolega saya di Polban kecelakaan dan masih muda usianya, gitu ya. Ya itu, walaupun tinggal beberapa hari lagi ke Ramadan, kalau Allah menghendaki untuk memanggil kita, ya kita nggak akan sampai, gitu ya. Makanya, apa namanya tuh, berkah luar biasa ketika Allah sampaikan kita kepada Ramadan, gitu ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan, benar-benar sampaikan ke Ramadan, dan Allah memberikan yang tadi ya, ampunan, rahmat, gitu ya, dan, dijauhkan dari api neraka. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ya, itu saja kita akhiri pertemuan kita dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batinnya ibu-ibu semuanya. Saya banyak dosa, saya banyak hilaf, banyak salah. Sama-sama Bu Yanti, Bu Krisna. Kemudian siapa lagi ini Mbak Listia, kemudian Mbak Rati, Bu Rahma, Neng Afni, Neng Anir ini sama Mbak Heidi dan Sensei. Ya Allah, terima kasih banyak atas kehadiran semuanya malam ini. Ya, mohon maaf lahir batin, Bu Endang dan semuanya. Sama-sama Ibu. Saya izin pamit ya. Waalaikumsalam. Kita tutup sama-sama. Assalamualaikum.